Para penyembah mengikuti apa yang disembah. Sebelum manusia mengenal dunia, ia sudah membawa satu kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk bersandar. Karena jiwa manusia takut pada kehampaan, takut pada ketidakpastian, takut merasa kecil di tengah luasnya semesta. Maka manusia mulai mencari sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Dan sejak saat itu, lahirlah penyembahan. Di zaman kuno manusia memahat batu, lalu menunduk di hadapannya. Mereka memberi nama pada langit, pada petir, pada matahari, lalu menyebutnya dewa. Namun waktu berubah. Patung-patung lama mungkin runtuh, tetapi sifat penyembahan tidak pernah hilang. Hari ini, manusia masih menyembah, hanya bentuknya yang berbeda. Ada yang menyembah uang, hingga hidupnya hanya bernilai jika menghasilkan angka. Ada yang menyembah ketenaran, hingga rela kehilangan dirinya sendiri demi dilihat manusia lain. Ada yang menyembah kekuasaan, hingga mengorbankan nurani demi tetap berada di atas. Dan ada pula yang menyembah manusia lain, tokoh, guru, pemimpin, artis. Karena hakikat penyembahan bukan hanya sujud. Apa yang paling memenuhi pikiranmu, menguasai emosimu, dan menentukan arah hidupmu. Itulah yang sebenarnya kau sembah. Manusia seringkali menyerahkan hidupnya kepada sesuatu yang juga lemah. Yang bisa mati, bisa rusak, bisa berubah. Tetapi mengapa manusia tetap menyembah? Karena penyembahan memberi rasa aman. Saat seseorang merasa kecil, ia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Saat seseorang takut, ia mencari sesuatu untuk dipercaya. Dan saat seseorang kehilangan arah, ia akan mengikuti apapun. Disitulah energi perhatian mulai bekerja. Setiap rasa kagum, setiap rasa takut, setiap pengorbanan, setiap keyakinan, seolah menjadi aliran energi tak terlihat yang membesarkan sesuatu di atas manusia. Semakin banyak manusia memusatkan pikirannya pada sesuatu, semakin besar pengaruh sesuatu itu di dunia manusia. Dan dunia modern memahami rahasia itu, maka lahirlah sistem metrik. Jumlah pengikut, jumlah suara, jumlah penonton, jumlah likes. Semua diubah menjadi angka. Dan perlahan, angka menjadi ukuran kebenaran. Yang paling viral dianggap paling benar. Yang paling banyak diikuti dianggap paling layak dipercaya. Karena manusia memiliki kecenderungan aneh. Jika jutaan orang berjalan ke arah yang sama, maka orang lain akan ikut berjalan.
Itulah mengapa penyembahan selalu menciptakan rantai. Dan akhirnya terbentuklah kekuatan besar. Semakin besar penyembahan, semakin besar energi kolektif yang terbentuk. Dan sesuatu yang disembah itu mulai memengaruhi cara manusia berpikir. Karena setiap penyembah akan mengikuti yang disembah. Penyembah kekerasan akan menjadi keras, penyembah materi akan memandang manusia dengan nilai. Penyembah popularitas akan takut dilupakan. Penyembah hawa nafsu tak akan pernah merasa cukup. Dan penyembah manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Karena apa yang kau sembah, diam-diam sedang membentukmu. Sedang menentukan arah langkahmu, bahkan tanpa kau sadari. Jika semua manusia menyembah sesuatu, siapa atau apa yang sedang duduk di singgasana paling dalam di hatimu? Apakah itu kebenaran atau hanya sesuatu yang dibesarkan oleh banyaknya manusia yang percaya? Karena tidak semua yang besar benar, tidak semua yang dipuja suci, dan tidak semua cahaya membawamu menuju kehidupan. Sebagian cahaya hanya dibuat cukup terang agar manusia mau mengikuti kegelapan. Ketika manusia menyembah Tuhan, namun di antara semua bentuk penyembahan, ada satu pertanyaan yang paling dalam. Bagaimana manusia menyembah Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran? Karena manusia terbiasa menyembah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dibayangkan, bisa diberi bentuk. Sedangkan Tuhan tidak menyerupai apapun. Tidak terbatas ruang, tidak terikat waktu, tidak lahir, dan tidak dilahirkan. Dan apapun yang dibayangkan manusia tentangnya, bukanlah Dia. Karena setiap bayangan yang muncul dalam pikiran selalu memiliki batas. Sedangkan Tuhan Maha tak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka disinilah banyak manusia mulai tersesat. Mereka mencoba membayangkan Tuhan dengan bentuk yang mampu dipahami akalnya. Ada yang menggambar seperti manusia, ada yang basi pada tempat, ada yang merasa Tuhan hanya dekat pada kelompoknya sendiri. Padahal, setiap kali manusia mencoba membatasi yang tak terbatas, yang lahir bukanlah Tuhan, melainkan hasil pikiran manusia sendiri. Dan akhirnya, banyak manusia tidak benar-benar menyembah Tuhan, melainkan menyembah konsep tentang Tuhan yang dibuat oleh pikirannya sendiri.
Karena akal manusia selalu ingin menggenggam. Padahal Tuhan tidak bisa digenggam oleh imajinasi. Tidak bisa diukur logika yang terbatas. Tidak bisa dipenjara oleh bahasa. Maka para pencari kebenaran menyadari sesuatu, bahwa menyembah Tuhan bukan berarti memahami hak-Nya secara penuh. Karena yang terbatas tidak akan pernah mampu meliputi yang maha tidak terbatas. Lalu bagaimana manusia mendekat? Dengan kesadaran, dengan ketundukan, dengan mengakui keterbatasannya sendiri. Bukan dengan merasa paling memahami Tuhan, tetapi dengan menyadari betapa kecil dirinya di hadapan yang maha besar. Karena semakin dalam seseorang mengenal, ia justru semakin sadar bahwa Tuhan jauh melampaui apapun yang mampu dibayangkan. Dan mungkin penyembahan paling murni bukan ketika manusia berhasil menggambarkan Tuhan, tetapi ketika ia hancur dari kesombongan pikirannya sendiri, lalu tunduki dalam keheningan yang penuh kesadaran bahwa ada yang maha ada, meski tak mampu dijangkau mata. Ada yang maha dekat, meski tak tersentuh indera. Ada yang maha besar, meski tak bisa dibatasi semesta. Dan di titik itu, manusia berhenti menyembah bentuk, berhenti menyembah bayangan, berhenti menyembah pikirannya sendiri, lalu mulai menyadari bahwa Tuhan tidak membutuhkan penyembahan manusia. Justru manusialah yang membutuhkan penyembahan. Agar jiwanya tidak tersesat menyembah selainnya. Tuhan dan pikiran manusia. Tuhan yang maha tak terbatas tidak bisa dipadatkan menjadi bentuk. Namun manusia selalu ingin melihat. Maka pikiran mulai membuat bayangan. Bayangan itu diberi nama, diberi wajah. Diberi simbol. Dan perlahan, apa yang awalnya hanya prasangka tentang yang maha besar, mulai terasa hidup di dalam kesadaran manusia. Semakin dipikirkan, semakin diyakini. Semakin diyakini, semakin diberi energi perhatian. Dan sesuatu yang terus diberi perhatian akan tumbuh kuat di dalam dunia manusia. Bukan karena ia benar menjadi Tuhan, tetapi karena manusia menciptakan ruang bagi bayangan itu di dalam jiwanya. Maka lahirlah sosok sembahan. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari cerita,
Ada yang terbuat dari ketakutan, ada pula yang terbuat dari harapan manusia sendiri. Dan anehnya, manusia akhirnya tunduk kepada bayangan yang ia ciptakan sendiri. Karena pikiran yang terus memusat, perlahan menghidupkan simbol. Simbol menjadi sakral. Sakral menjadi pusat keyakinan. Dan keyakinan massal membentuk kekuatan besar dalam peradaban manusia. Disitulah berhala lahir. Bukan selalu dari batu, tetapi dari segala sesuatu yang mengambil tempat tertinggi dalam hati manusia. Karena berhala paling kuat seringkali bukan yang berdiri di kuil, melainkan yang daum hidup di dalam pikiran. Dan mungkin bahaya terbesar bukan ketika manusia menyembah patung, tetapi ketika manusia mengira bayangan pikirannya tentang Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Karena saat manusia merasa telah sepenuhnya menggenggam yang maha tak terbatas, mungkin yang ia genggam hanyalah pantulan dirinya sendiri. Fitnah terbesar sejak zaman Adam hingga mendekati runtuhnya zaman. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Mengapa? Karena fitnah terbesar bukan sekadar kekuatan, tetapi kemampuan menguasai cara manusia melihat kenyataan. Konon, ia datang membawa surga di satu tangan dan neraka di tangan lainnya. Namun manusia tidak sadar bahwa apa yang dilihat mata belum tentu hakikat sebenarnya. Api bisa tampak seperti keselamatan, air bisa tampak seperti kebinasaan. Dan disitulah permainan dimulai. Permainan persepsi. Karena manusia mudah tertipu oleh apa yang paling memukau inderanya. Jika sesuatu tampak kuat, manusia akan mengikutinya. Jika sesuatu tampak ajaib, manusia mulai menyembahnya. Dan jika seseorang mampu membaca ketakutan manusia, maka ia mampu menggiring manusia tanpa henti. Mungkin itulah sebabnya fitnah ini begitu besar. Bukan hanya karena kekuatan supranatural, tetapi karena ia berbicara langsung kepada bagian paling lemah dalam diri manusia. Ketakutan, keinginan, dan ego. Ia menawarkan keamanan bagi yang takut, menawarkan kekuasaan bagi yang tamak, menawarkan keajaiban bagi yang haus pembuktian. Dan manusia yang jiwanya kosong akan mudah tunduk pada apapun yang tampak luar biasa. Karena banyak manusia lebih mencintai keajaiban
daripada kebenaran. Padahal kebenaran sering datang tanpa pertunjukan. Lalu bayangkan, jika ada sosok yang mampu memainkan persepsi massa, mengendalikan rasa takut, menguasai simbol, mengendalikan informasi, bahkan membentuk realitas di dalam pikiran manusia. Bukankah dunia akan menganggapnya layak menjadi Tuhan? Dan mungkin fitnah terbesar Dajjal bukan sekadar tentang satu sosok, tetapi tentang keadaan ketika manusia lebih percaya pada ilusi yang memukau daripada kebenaran yang sunyi. Karena saat manusia kehilangan kemampuan membedakan hakikat dan penampilan, maka kebohongan yang paling besar akan terasa seperti cahaya. Dan pada akhirnya, yang menentukan keselamatan manusia bukan seberapa kuat matanya melihat, tetapi seberapa sadar jiwanya saat dunia mulai membalikkan kenyataan. Ketika sistem lama runtuh, ketika dunia semakin bising dan manusia kehilangan arah, selalu muncul harapan tentang datangnya seorang pembawa keseimbangan. Di berbagai zaman, manusia menyebutnya dengan nama berbeda. Ada yang menyebutnya Imam Mahdi. Ada yang menyebutnya Satrio Piningit. Ada yang menunggu Ratu Adil, ada pula yang hanya menyebutnya seorang pemimpin yang membawa cahaya di tengah kegelapan zaman. Karena ketika sistem dunia mulai dibangun di atas ketakutan, kebohongan, dan penguasaan atas pikiran manusia, maka jiwa manusia mulai haus akan keadilan yang sejati. Konon, sosok ini tidak datang hanya untuk mengganti penguasa, tetapi mengguncang cara manusia memandang kehidupan. Ia menghancurkan kesombongan, menghancurkan ketamakan, menghancurkan sistem yang menjadikan manusia budak hawa nafsu. Karena penjajahan terbesar bukan selalu penjajahan atas tanah, tetapi penjajahan atas hati dan kesadaran manusia. Saat manusia dibuat takut untuk berpikir, dibuat sibuk mengejar dunia tanpa akhir, dibuat saling membenci, dibuat lupa siapa dirinya, disitulah sistem menjadi begitu kuat. Sebuah tatanan yang hidup dari ketakutan manusia. Dan selama hati manusia masih dikuasai ego, keserakahan, dan nafsu tanpa batas, maka sistem itu akan terus lahir dengan wajah yang berbeda-beda. Iblis tidak selalu datang sebagai makhluk mengerikan. Kadang ia hadir dalam bentuk bisikan. Bisikan untuk merasa paling benar, bisikan untuk haus kuasa,
bisikan untuk menyembah diri sendiri. Dan mungkin pertempuran akhir zaman yang sesungguhnya bukan hanya perang fisik, tetapi perang memperebutkan hati manusia antara kesadaran dan ilusi, antara ketundukan kepada kebenaran atau ketundukan kepada ego. Maka ketika sosok pembawa keadilan itu datang, yang dihancurkan pertama kali bukan gedung-gedung, tetapi singgasana palsu yang berdiri di dalam hati manusia. Karena dunia yang damai tidak akan lahir hanya dari pergantian pemimpin, tetapi lahir ketika manusia berhenti menyembah ketakutan, berhenti menyembah keserakahan, dan mulai kembali melihat sesama manusia sebagai bagian dari satu kehidupan. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya kemenangan satu golongan, tetapi pulihnya keseimbangan antara manusia, hati, dan kebenaran. Tuhan, iman, dan matriks spiritual. Manusia bertanya, jika seseorang berbuat baik, namun tidak menyembah Tuhan tertentu, mengapa ia dianggap tidak mendapatkan balasan yang sama? Pertanyaan itu melahirkan kegelisahan besar. Apakah langit memiliki kubu-kubu? Apakah alam spiritual memiliki batas tak terlihat? Apakah setiap keyakinan membentuk medan kekuatannya sendiri? Dan sejak ribuan tahun, manusia mencoba memahami rahasia itu. Karena setiap agama membawa jalannya masing menuju yang maha tinggi. Masing-masing memiliki nama suci, simbol suci, karibadah, dan gambaran keselamatan. Lalu manusia mulai bertanya, apakah keyakinan itu seperti frekuensi? Jika jiwa mengikuti satu jalan, maka ia tersambung pada satu pancaran tertentu. Dan jika ia menolak jalan itu, maka ia tidak berada dalam resonansi yang sama. Maka lahirlah gagasan tentang tingkatan spiritual, langit-langit kesadaran, hierarki cahaya, tingkatan jiwa, dan dalam pikiran manusia. Alam spiritual mulai tampak seperti jaringan besar, dengan pusat-pusat kekuatan yang berbeda. Namun di titik inilah bahaya mulai muncul. Karena manusia perlahan mulai membayangkan Tuhan seperti penguasa terbatas, seperti raja yang hanya melindungi kelompok tertentu. Padahal, jika Tuhan benar maha tak terbatas, maka dia tidak mungkin terkurung oleh batas pikiran manusia.
tidak mungkin menjadi sempit seperti ego manusia. Mungkin yang terbatas bukan Tuhannya, tetapi cara manusia memahami Tuhan. Karena setiap manusia melihat langit melalui jendela yang berbeda. Dan setiap jendela memiliki bentuk dan ukuran sendiri. Maka lahirlah bahasa agama, simbol agama, dan identitas spiritual. Tetapi yang maha tak terbatas tetap melampaui semua simbol itu. Lalu mengapa iman menjadi penting? Karena dalam banyak ajaran, iman bukan sekadar identitas kelompok, tetapi arah hati. Apa yang benar-benar dijadikan pusat oleh manusia? Apa yang diikuti? Apa yang dicintai? Apa yang ditaati? Karena manusia perlahan akan menyerupai apa yang ia ikuti. Dan mungkin surga dan neraka bukan sekadar tempat, tetapi keadaan jiwa yang terbentuk dari apa yang terus disembah manusia sepanjang hidupnya. Jika hati dipenuhi cahaya, ia mendekati cahaya. Jika hati dipenuhi keserakahan, ia tenggelam ke dalam bayangannya sendiri. Dan mungkin rahasia terbesar bukan tentang siapa berada di kelompok mana, tetapi tentang apakah manusia benar mencari kebenaran atau hanya membela identitas yang diwariskan kepadanya. Karena ketika manusia terlalu sibuk membangun kubu, ia bisa lupa bahwa Yang Maha Tak Terbatas tidak mungkin sepenuhnya dimiliki oleh satu pikiran manusia saja. Lalu seseorang bertanya, jika Tuhan Maha Tak Terbatas, mengapa dalam banyak ajaran ibadah bersama sering dianggap lebih besar nilainya dibanding ibadah sendirian? Dan mengapa sebagian tempat dianggap memiliki keutamaan yang berbeda? Apakah Tuhan menjadi lebih dekat ketika lebih banyak manusia berkumpul? Apakah tempat tertentu memiliki kekuatan yang lebih besar? Ataukah yang sebenarnya berubah? Bukan Tuhan, tetapi manusia.
Karena ketika banyak manusia menghadap ke satu arah, bergerak dalam satu ritme, dan membawa satu niat, muncul sesuatu yang oleh manusia sering dirasakan sebagai kekuatan bersama. Sebagian orang menyebutnya energi kolektif. Bukan karena Tuhan bertambah besar, tetapi karena perhatian manusia menjadi lebih terpusat. Kesadaran menjadi lebih hadir. Dan hati menjadi lebih mudah tersentuh. Dan mungkin itulah sebabnya tempat-tempat yang selama berabad-abad dipenuhi doa, dipenuhi harapan, dipenuhi pencarian manusia, sering terasa berbeda, tetapi bukan berarti Tuhan tinggal lebih banyak. Di satu tempat dan lebih sedikit di tempat lain. Mungkin manusialah yang lebih mudah hadir. Di tempat yang telah diberi makna. Namun bahaya muncul ketika manusia mulai mengira bahwa tempatlah sumber kesucian, bahwa jumlahlah sumber kebenaran, bahwa keramaian adalah ukuran kedekatan, karena perlahan yang dicari bukan lagi Tuhan, tetapi sensasi. Bukan lagi ketundukan, tetapi pengalaman. Bukan lagi perubahan hati, tetapi rasa memiliki. Dan mungkin nilai ibadah tidak hanya terletak di mana ia dilakukan, cidaki pula berapa banyak yang hadir. Tetapi apa yang sedang dibentuk
di dalam hati manusia. Karena Yang Maha Tak Terbatas tidak membutuhkan penyembahan manusia. Justru manusialah yang membutuhkan arah. Agar tidak tersesat. Menyembah selainnya. Narasi penutup kembali melihat ke dalam. Dan Mong King. Setelah seluruh perjalanan panjang manusia tentang Tuhan, tentang penyembahan, tentang fitnah, tentang sistem, tentang cahaya, dan tentang kegelapan. Pertanyaan terbesar akhirnya bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang masih mampu melihat dirinya sendiri. Dengan jujur. Karena manusia bisa tertipu oleh dunia. Tertipu oleh kekuasaan. Tertipu oleh simbol. Tertipu oleh keramaian. Bahkan tertipu oleh pikirannya sendiri. Namun yang paling berbahaya adalah ketika manusia kehilangan kesadaran bahwa dirinya pun bisa salah. Disitulah kesombongan lahir dan kesombongan spiritual. Seringkali lebih gelap daripada kebodohan itu sendiri. Karena orang yang sadar bahwa dirinya belum tahu masih bisa mencari. Tetapi orang yang merasa sudah menggenggam seluruh kebenaran perlahan berhenti melihat. Maka mungkin jalan menuju cahaya bukan tentang menjadi manusia paling suci, bukan tentang merasa paling dipilih, bukan pula tentang memenangkan identitas, tetapi tentang keberanian untuk terus membersihkan hati, terus mempertanyakan ego, terus mencari kebenaran. Meski kadang harus menghancurkan kesombongan diri sendiri. Karena cahaya sejati tidak selalu datang dengan suara paling keras. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam hati yang jujur, dalam jiwa yang tidak haus dipuja. Dan Mong King, di akhir semua perjalanan ini, manusia akan menyadari sesuatu. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh.
Yang Gizhao adalah hati manusia yang terlalu dipenuhi dirinya sendiri. Maka sebelum dunia runtuh, sebelum sistem berubah, sebelum manusia sibuk mencari penyelamat di luar dirinya, mungkin yang paling pertama harus diselamatkan adalah Hodi. Karena dari sanalah setiap penyembahan bermula. Dan dari sanalah pula arah seluruh kehidupan manusia ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.